Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan berkumpul di tempat Bu Fatimah dalam kegiatan rutinitas kita yaitu P2K2. Apa itu P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu-ibu, sebelum saya lanjut saya ingin tanya dulu, apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semua pekerjaan rumah sudah selesai ya sebelum berangkat di sini? Sudah no Pak. Ya, karena ibu-ibu setiap pagi kan punya kewajiban terhadap anak, suami, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ketika itu sudah diselesaikan, baru ibu datang ke sini. Jadi ketika ke sini, ibu-ibu sudah fokus untuk menerima materi yang akan kami sampaikan. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu Bu. Kemarin kita membahas materi apa Bu? Kemarin itu Pak tentang pentingnya seribu hari kehidupan. Apa itu 1000 hari kehidupan? Saya Pak, saya mau jawab Pak, saya Ya, tahu. silahkan Bunda. Itu usia anak dalam kandungan Ya. sampai dengan umur 2 tahun. Benar nggak Pak? Ya, mulai dari kehamilan sampai usia 2 2 tahun. tahun. Ya, terima kasih Bu Indah. Kita kasih aplaus. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan belajar modul perlindungan anak. Nah, hari ini kita akan membahas sesi 12, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, ada yang tahu penelantaran anak? Sering dengar nggak di berita tentang penelantaran anak, eksploitasi anak? Sering kan ibu-ibu sering mendengarkan berita? Sering Pak, itu loh Pak, contohnya kayak anaknya disuruh ngamen kayak gitu loh Pak. Nah, benar sekali. Biasa kita sering mendengarkan dalam pemberitaan anak-anak yang masih dalam usia sekolah dipaksa untuk mengamen di jalan, bekerja. Nah, itu termasuk penelantaran ataupun eksploitasi anak. Nah, saya harapkan ibu-ibu yang ada di sini tidak melakukan hal seperti itu ibu-ibu ya. Iya toh Pak. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan fokus membahas pengertian penelantaran anak. Nah, tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, kemudian tentang penelantaran anak ini diatur ibu-ibu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi, yuk kita baca sama-sama yuk. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, sudah paham sampai sini Bu-ibu? Paham Pak? Paham. Baik, hari ini langsung kita akan membahas contoh-contohnya. Di sini banyak sekali contoh-contohnya Ibu. Ayo, Ibu siapa namanya? Ibu Linda. Silahkan dibaca Ibu. Yang pertama. Contoh penelantaran yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Ya, makanan sehat dan aman dan bergizi kemarin sudah kita bahas di apa? Di modul kesehatan kemarin Nah, Pak. di modul kesehatan di situ ada protein, vitamin, mineral, karbohidrat. Nah, semua itu sudah Ibu dapatkan dari apa? Dari program BPNT. Di situ ada telur, ada beras, ada sayur, ada ikan. Nah,
Terima kasih Ibu. Kemudian yang kedua, ayo kita baca sama-sama. Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. layak. Apa yang dimaksud tempat tinggal dan pakaian yang layak? Ada yang bisa? Enggak tahu. Nah, tidak diberikan tempat tinggal itu enggak harus mewah. Yang penting bisa untuk berteduh, bersih, sehat. Kemudian pakaian yang layak tidak harus setiap hari ganti, 1 minggu ganti, 2 minggu ganti, 1 bulan ganti, tidak. Tetapi pakaian yang apa? Yang bersih, ya, dicuci waktunya nyuci, jangan 1 bulan nggak dicuci, kumuh kusut. Nah, kemudian yang ketiga, ayo baca sama-sama. Tidak pernah diberi Waktu dan kesempatan bermain. nah, anak tidak diberi waktu dan kesempatan bermain, hanya diberi apa? Disuruh belajar. Disuruh belajar. Bagaimana sosial anak? Karena apa? Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 1979, di situ ada salah satu poin yang menjelaskan tentang sosial anak. Artinya apa? Anak berhak untuk berinteraksi, bermain dengan lingkungannya. Jadi ada kalanya anak belajar, ada kalanya anak bermain dengan teman-temannya, seusianya, sebayanya. Paham ya? Paham Pak. Kemudian ada nggak ibu-ibu yang tidak mengizinkan anaknya sekolah? Oh ya harus diizinkan dong Pak. Kalau bisa anak itu sekolahnya lebih tinggi daripada orang tuanya ya. Masa iya nanti ibunya cuma tamat SD, anaknya cuma tamat SD, namanya nggak maju lah Pak. Ya, jadi kalau ibu-ibu tidak mengizinkan anak sekolah itu termasuk dalam kategori penelantaran anak. Kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Ada nggak ibu-ibu di sini yang tidak melakukan imunisasi? Imunisasi semua Pak. Alhamdulillah. Jadi itu harus diwajibkan. Kenapa? Orang tua harus fokus, harus tahu tentang tumbuh kembangnya anak. Ketika ada permasalahan saat imunisasi itulah bisa dikonsultasikan dengan bidan ataupun petugas kesehatan yang ada. Baik, kemudian apa? Selanjutnya tidak berposyandu untuk menimbang berat dan ukuran badan, kurang lebih sama ya. Jadi ketika ibu tidak melakukan ini, ibu termasuk melakukan praktek penelantaran anak. Kemudian tidak dibawa berobat ke puskes atau layanan kesehatan ketika anak sakit, itu termasuk penelantaran anak. Kemudian apa? Tidak mendukung pendidikan anak. Tidak mendukung pendidikan anak. Sebenarnya orang tuanya mampu untuk menyekolahkan anak. Apalagi kalau penerima manfaat PKH, anak-anak didukung sampai apa? Sampai itu SMA. Sampai SMA, wajib belajar sampai sekolah menengah akhir. Jadi tidak ada alasan lagi untuk anak tidak bersekolah. Iya lah Pak, lah sekarang kan ada yang namanya bantuan itu KIP, kartu Indonesia. Apa KIP? Kartu Indonesia Pintar. Jadi anaknya bisa sekolah ya Pak, ya alhamdulillah. Walaupun saya orang nggak mampu, tapi karena ada bantuan itu saya merasa terbantu Pak. Anak saya jadi gratis sekolahnya Pak. Jadi tidak ada alasan lagi bagi orang tua penerima manfaat PKH untuk tidak menyekolahkan anaknya. Ada nggak di sini? Pak, alhamdulillah kalau kelompok mawar ini semuanya anaknya sekolah Pak. Alhamdulillah. Dengan harapan ketika anaknya sekolah, taraf kehidupannya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya apa ini? Tidak memberikan kasih sayang. Nah, apa yang dimaksud tidak memberikan kasih sayang? Yo, anaknya diseneni wae Pak, dimarahi. Dimarahi tanpa kita mengerti apa yang dirasakan anak. Sekali-kali biarlah anak berbicara, mengungkapkan apa yang dirasakan. Jadi baiknya orang tua itu ada kalanya menjadi pendengar anak. Apa sih yang diinginkan anak? Nah, itu ya. Iya Pak. Kemudian tidak memberikan perhatian. Apa yang dimaksud tidak memberikan perhatian? Anaknya dicueki. Nah, ini banyak ibu-ibu muda hari ini yang melakukan hal seperti itu tanpa disadari. Contohnya anak lagi ngerjakan PR, ibunya lagi sibuk main HP, upload status di Facebook, di WA. Anak tidak dibantu dalam belajarnya, anak diabaikan.
Nah, ada nggak di sini yang seperti itu? Walah ya pasti ada Pak, Pasti ada ya. yang ibu-ibu muda itu Ya, Pak. nggak usah disebutkan, gak enak. Yang penting tahu dan tidak diulangi lagi. Iya Pak. Oke, poin yang selanjutnya apa? Tidak mendengar pendapat anak. Nah, itu sudah. Kemudian yang selanjutnya tidak memberikan kesempatan beribadah terhadap anak. Nah, anak juga mempunyai hak dalam hal apa? Itu ibadah. Nah, kerohaniannya dalam hal ibadah. Orang tua harus mensupport karena di negara kita itu diwajibkan untuk memeluk agama. Ada berapa agama yang diwajibkan di negara kita yang diakui? Berapa ya Pak? Ada Islam, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, gitu ya. Kemudian tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain. Kemudian ditinggal sendiri. Nah, ini kebanyakan orang tua ini ya, ibu-ibu, kalau kita lagi musim kayak hari ini, kita lagi musim panen, banyak anaknya ditinggal sendirian di rumah. Orang tuanya sibuk bekerja hingga mengabaikan apa? Kewajiban orang tua. Salah satu kewajiban orang tua adalah memperhatikan anak. Jadi hanya sibuk nyari uang saja tanpa melihat kondisi anak. Kemudian yang selanjutnya didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Anak nggak dibilangin, nggak diapain, nggak disapa, nah itu tidak boleh. Kemudian tidak dipedulikan, anak mau main, anak mau sekolah, anak mau ngapain, orang tua acuh. Orang tua hanya sibuk dengan kehidupannya sendiri. Ini termasuk apa? Kategori penelantaran anak. Ini hanya sebagian kecil contoh penelantaran anak, dan masih banyak hal lagi. Nanti di lain waktu atau di lain kesempatan kita pertajam lagi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Alhamdulillah Pak, paham aku Pak. Paham ya. Nah, tolong apa yang sudah saya sampaikan direnungkan dan diaplikasikan atau dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di keluarga. Ya? Iya Pak. Cukup sampai sini? Cukup Pak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Enggak lah Pak, sudah paham. Paham ya? Baik. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin tanya, besok kita pertemuan di rumahnya Ibu Nurjana. Nah, di rumahnya Ibu Nurjana. Baik, tolong dipersiapkan, dikabarkan sama ibu siapa tadi yang lagi sakit. Nah, ya. Untuk hadir, semoga lekas sembuh, bisa ikut kegiatan kita P2K2. Mungkin itu saja. Sampai bertemu di bulan depan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.